Salam Nusantara bagi kita semua, selamat datang kembali di channel Ray Agnostik. Bikin nama Indonesia harum. Saya sungguh salut dengan wanita ini. Jadi di antara kabinet Prabowo, menurut saya yang paling menarik itu adalah Stella Christie. Jadi Stella Christie ini seorang ilmuwan asal Indonesia. Ternyata ada wanita ilmuwan asal Indonesia, guys. Stella Christie ini bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi dia seorang guru besar. Bayangkan, di usianya masih muda, dia seorang guru besar di salah satu universitas di China. Jadi universitas ini salah satu universitas terfavorit di China. Bukan kaleng-kaleng gitu. Universitasnya ini universitas yang sangat susah. Kalau mau masuk ke sana itu, mahasiswa itu sangat susah masuk gitu. Favorit lah kalau di Konoha itu seperti UGM lah. Jadi lulusan-lulusan daripada universitas ini seperti alumni-alumninya yang sangat berkaliber, yang sangat luar biasa, seperti Xi Jinping gitu, Bill Clinton dan lain sebagainya. Dan Stella ini guru besar di universitas yang ada di China ini. Apa nama universitasnya? Nama universitasnya adalah Tsinghua University. Jadi sebenarnya Stella ini diperkenalkan oleh Pak Luhut ya. Waktu Pak Luhut berkunjung ke China itu disambut oleh seorang wanita yang sangat cantik, punya inner beauty, yaitu Stella Christie. Pak Luhut bertemu dengan Stella Christie ini dan ngobrol-ngobrol. Lalu Pak Luhut beberapa tahun kemudian Pak Luhut memperkenalkan dengan Pak Prabowo, sehingga Stella Christie ini didapuk menjadi wamen bagian daripada science. Ada kementerian baru di kabinet Pak Prabowo yang mengurusi tentang pendidikan, sains, dan ilmu pengetahuan dan segala penelitian. Ada kementerian baru. Jadi saya sangat mengapresiasi pada Pak Prabowo ya. Dia tahu betul kemampuan daripada Stella ini, menempatkan posisinya pada bidangnya gitu. Di Konoha ya, saya melihat ya, banyak pejabat kita itu, contoh misalnya Pak Johnny G. Plate misalnya. Pak Johnny G. Plate ini kan sempat viral ya, Menkominfo yang mengurusi tentang informatika, tapi backgroundnya itu ekonomi. Coba kacau nggak tuh? Backgroundnya itu ekonomi, tapi ngurusin informatika gitu, ngurusin telekomunikasi gitu. Iya, jebol lah pertahanan cyber kita, jebol. Gimana seorang yang ahli dalam ekonomi, gelarnya SE, tapi dia ngurusin malah Kominfo. Itu nggak nyambung kan? Jadi saya selalu dengan Pak Prabowo karena beliau ini menempatkan menterinya itu di dalam bidangnya masing-masing, seperti Stella ini. Bidang keilmuan atau keahlian daripada Stella Christie ini adalah bidang kognitif. Apa itu kognitif? Kognitif itu mempelajari tentang kecerdasan manusia. Bagaimana cara kita mengambil keputusan, itu bagian daripada kognitif. Terutama Indonesia ya. Menurut PISA, kemampuan mahasiswa Indonesia itu setara dengan anak SMP di negara maju. Sekali lagi saya katakan, kemampuan kognitif mahasiswa Indonesia itu setara dengan SMP di negara maju. Coba bayangkan, kalau misalnya nih, ada mahasiswa di UGM misalnya, atau di UI, atau di ITB. Mahasiswa semester pertama misalnya. Ini setara dengan kemampuan dari kelas 3 SMP, anak kelas 3 SMP di negara maju. Itulah saking amburadulnya sistem pendidikan kita, kognitif kita. Jadi mahasiswa semester pertama itu, ini yang pertama mengatakan penelitian ini Pak Bambang ya, seorang guru besar ahli filsafat di Unpar. Beliau mengatakan bahwa kognitif, kemampuan membaca atau kecerdasan mahasiswa semester pertama itu setara dengan anak kelas 3 SMP di negara maju. Coba bayangkan. Jadi mohon maaf ya yang nonton video ini, kalau Anda seorang mahasiswa gitu, jangan terlalu bangga gitu. Karena kemampuan kita itu, saya juga S1 ya,
Jadi mungkin saja kemampuan saya itu setara dengan kelas 3 SMP di negara maju. Saya juga harus jujur ya, itu termasuk bagian dari saya juga. Saya sering mengatakan bahwa IQ kita itu IQ 78. Saya juga mengakui bahwa saya mungkin saja bagian daripada IQ 78 itu. Oke, kembali ke masalah Stella ini, kognitif ini. Apa bagian daripada kognitif ini? Sehingga kita memerlukan seorang peneliti di bagian kognitif. Kognitif ini meliputi beberapa keilmuan seperti antropologi, ilmu komputer, linguistik, ilmu saraf, filsafat, psikologi. Jadi dulu waktu saya di kampus itu belajar linguistik juga gitu. Linguistik, lingua franca, linguistik, languages. Jadi linguistik ini kan mempelajari tentang bahasa ya. Bahasa kesusastraan. Jadi makanya background saya itu adalah sastra. Makanya saya, mohon maaf ya, bicara tentang kitab suci, agama, antropologi, gitu, sejarah. Ini bagian saya gitu. Ini memang saya pelajari waktu di kampus. Jadi kalau ada yang mengatakan, lu ngebahas agama mulu, ini bagian daripada kesusastraan, budaya. Di negara maju itu agama itu setara dengan budaya, ilmu budaya. Jadi fakultas saya dulu itu fakultas ilmu budaya. Jadi saya mengurusi agama dengan budaya itu atau antropologi itu atau psikologi ini bagian daripada masih berhubungan gitu. Bagian daripada yang saya pelajari di kampus. Jadi kalau ada yang mengatakan, lu kan agnostik, ngapain ngurusin agama? Ya, ini adalah bagian saya gitu. Ini yang saya pelajari dulu waktu di kampus gitu. Sebenarnya yang saya utarakan di video-video ini keresahan-keresahan pribadi saya juga ya. Dan juga yang sering saya bahas dulu waktu di kampus. Seperti kecerdasan manusia, bagaimana manusia mengambil keputusan gitu. Linguistik, psikologi, filsafat, dan lain sebagainya. Saya selalu dengan Stella ini ya. Semoga Mbak Stella ini betah di Indonesia. Beliau ini berasal dari Medan ya, putri Indonesia asli. Dan dulu beliau ini juga pernah mengatakan bahwa dia dapat beasiswa dari Indonesia dan melanjutkan pendidikan di Harvard University. Dan dia mengabdi ke Indonesia lagi, balik lagi. Agama daripada Stella ini ya, agama Kristen. Dari namanya juga udah kelihatan kan, Stella Christi. Dan sudah menikah dengan bule berkebangsaan Polandia. Sebenarnya Stella ini menetap di China ya guys. Ketika menjabat wamen ini dia berada di Indonesia. Ya mudah-mudahan Stella ini jangan dikata-katain kafir lah gitu. Mudah-mudahan jangan dikata-katain kafir gitu. Mudah-mudahan jangan dikata-katain sesat gitu. Di Konoha kan gitu kan. Kalau ada yang beda agama dikatain kafir lah, dikata-katain gitu. Ya mudah-mudahan jangan seperti itu ya. Jadi semoga Mbak Stella ini betah menjadi wamen di Konoha ya. Mudah-mudahan dia jangan dibully gitu. Karena kita butuh seperti Stella seperti ini ya. Dan saya juga menambahkan di Konoha itu ada banyak siswa-siswa atau orang-orang yang seperti Stella ini ya. Karena apa? Karena ini akan menopang kemajuan bangsa kita. Jadi kalau boleh jujur ya, kalau saya melihat di China itu, kebetulan Mbak Stella ini kan tinggal di China ya. Di China itu hal-hal seperti ini atau ilmuwan-ilmuwan seperti Stella ini menurut saya itu sangat banyak juga gitu. Di sana itu banyak ilmuwan. Jadi salah satu ciri daripada negara maju itu adalah banyak ilmuwan. Konoha juga seperti itu. Kalau kita mau maju, kita harus memperbanyak ilmuwan gitu. Bukan memperbanyak orang yang menghafal kitab suci gitu. Ahli kitab suci gitu. Kita harus memperbanyak ilmuwan sebenarnya. Kalau saya mengatakan seperti ini, pasti banyak yang ngamuk juga kan, yang nggak terima ya. Pada faktanya seperti itu. Justru Islam dulu, masalah kejayaan Islam itu, atau Golden Age Islam itu ditopang karena apa? Karena filsuf-filsuf seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus gitu, Al-Jabar gitu, algoritma dan lain sebagainya. Itu penyebabnya, penopangnya, kenapa Islam itu mengalami kejayaan. Jadi kita juga Konoha, kenapa kita tidak berorientasi pada ilmu pengetahuan? Karena kenapa Cina ini maju pesat gitu dalam bicara seputar tentang Stella ya? Karena Stella ini tinggal di China ya.
dan menjadi guru besar di sana. Bisa aja China ini menjadi negara maju karena mencetak banyak ilmuwan gitu seperti Stella ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa China itu banyak mencetak ilmuwan? Apa dasarnya? Apa penyebabnya? Salah satu yang mempengaruhi kenapa China ini bisa maju, yang mempengaruhi itu adalah karena ajaran filsuf Confucianism. Jadi filsuf Confucianism ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa termasuk Tiongkok atau China ya. Apa pengaruhnya? Karena ajaran-ajaran daripada filsuf Confucianism ini mempengaruhi pemerintahannya, pola pikirnya, cara mengambil keputusan gitu. Jadi menurut saya, kalau kita mau maju, kita harus menemukan filsuf-filsuf seperti Confucianism di Nusantara. Kalaupun kita menyerap ajaran Confucianism itu ke Konoha, itu tidak cocok. Confucius itu hanya cocok, ajaran Confucius itu hanya cocok pada karakter orang Cina, daerah Cina, bukan ke daerah kita. Jadi kalau kita mau maju itu kita harus mencari gitu, atau menciptakan filsuf dari Nusantara. Karena ini akan sesuai dengan karakter bangsa kita. Sama seperti agama. Agama itu kan cocok-cocokan ya. Kalau misalnya agama dari Timur Tengah, ya cocoknya di Timur Tengah gitu. Kalau agama dari Mesir, ya cocoknya di Mesir gitu. Kalau agama dari China, ya cocoknya di China gitu. Kalau agama dari gurun, cocoknya di gurun gitu. Kalau agama berasal dari tropis, agama lokal misalnya, cocoknya di Nusantara gitu. Jadi agama itu cocok-cocokan, nggak bisa dipaksakan. Misalnya ideologi dari luar kita bawa ke sini, nggak bisa. Agama itu seperti itu guys, cocok-cocokan gitu. Sama seperti baju. Jadi baju orang luar kan beda dengan baju kita gitu. Kita menggunakan baju kebaya misalnya, atau baju-baju adat kita, itu kan kita pakai cocoknya di daerah kita. Kalau misalnya kita pakai baju adat di daerah orang lain itu kan nggak sinkron ya. Contoh di Arab misalnya. Kenapa di Arab menggunakan sorban, hijab segala macam? Karena di situ banyak debu. Kalau ada debu bisa ketutup mulutnya gitu. Karena zaman dulu kan nggak ada masker ya. Jadi diakalilah menggunakan sorban atau menggunakan cadar dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menggunakan cadar atau sorban di negara kita, di Konoha, itu kan sungguh tidak sinkron ya. Tidak masuk akal. Jadi budaya juga seperti itu. Budaya dan agama itu kan agak mirip-mirip ya. Budaya dan agama itu. Budaya itu hanya cocok pada daerah di mana diciptakan budaya itu sendiri. Sama seperti ajaran juga. Ajaran Confucianism itu hanya cocok di China. Jadi kalau kita mau maju itu, kita nggak boleh meniru China gitu. Meniru ajaran Confucianism juga kita nggak boleh. Jadi kita harus mencari filsuf dari Nusantara. Filsuf yang ada dari daerah kita, karena itu yang mengerti karakter bangsa kita, sesuai dengan karakter bangsa kita. Tapi masalahnya kalau ada seorang filsuf dari Nusantara, pasti kita merasa ini ya, dibully mati-matian gitu, dibully habis-habisan gitu. Pasti kita banyak berpikir, apaan sih filsuf? Ya kan, kita merasa mencemooh gitu. Inilah alasannya kenapa kita tidak maju. Jadi kalau kita mau maju itu kita harus menemukan filsuf dari daerah kita atau Nusantara. Oke, sekian video ini. Semoga Mbak Stellanya bikin dobrakan atau perubahan yang sangat signifikan di Konoha. Saya Ray Konoha, salam rasional.